Menko Polkam Jamari Caniago memastikan situasi di tanah air sangat terkendali. Hal ini disampaikan usai ditemukannya sebaran video hoax dari demo yang sebenarnya tak terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah. Pernyataan ini disampaikan Jamari usai mengumpulkan Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN di gedung Kemenko Polkam. Sebelumnya sejumlah netizen yang menemukan sejumlah video berisi informasi terkait adanya aksi demo di Jakarta dan di beberapa wilayah. Namun setelah ditelusuri, banyak yang menemukan kejanggalan dan ternyata video tersebut merupakan video lama yang diunggah ulang. Menko Polkam meminta masyarakat tidak perlu terganggu dengan informasi yang disebarluaskan dalam bentuk hoax, disinformasi, fitnah, hingga kebencian. Kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia itu dalam keadaan aman. Di Jakarta begitu, di kota-kota besar itu, di daerah-daerah yang sering kami kunjungi juga dalam keadaan aman, tenang, dan semoga ini semoga keadaan semacam ini bisa kita jaga bersama-sama. Bahkan kadang saya juga berjalan bersama istri saya melihat ke pasar tradisional juga aman-aman saja. Pergi ke mall juga aman-aman saja, bahkan tetap masih banyak. Mencari tempat parkir saja di mall sudah sangat sulit. Kalau kita agak terlambat berputar-putar kita menjadi tempat parkir. Artinya mobilitas penduduk bisa masih berjalan. Keinginan masyarakat kita juga untuk menghibur dirinya, untuk melihat situasinya juga sangat membanggakan kita semua. Pemilik lapangan padel yang memicu kemarahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dinyatakan bersalah melanggar peraturan daerah atas penebangan 10 pohon. Pemilik lapangan padel harus menanam 1.000 pohon pengganti dan denda 100 juta untuk setiap pohon yang ditebang. Gue segel nih tempatnya. Jangan ketawa lo. Gue serius. Gue segel di tempat. Begitu terbukti di tempat, bayar orang potong pohon sini. Gue segel semuanya. Ketawa sekarang. Ayo ketawa. Pemilik lapangan padel 69 di kawasan Cihapit RE Marta Dinata, Kota Bandung, dinyatakan bersalah karena telah melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2026 atas penebangan 10 pohon. Untuk itu, pemilik lapangan padel harus mengganti 1.000 pohon pengganti dan denda 100 juta rupiah untuk setiap pohon yang ditebang. Pemkot Bandung akan segera memanggil pemilik lapangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Intinya dua-duanya adalah melanggar Perda 3 tahun 2026 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Pelindungan Masyarakat. Ini bisa dijerat dengan pasal 17. Jelas, karena diameternya lebih dari 10 cm, jelas sanksinya adalah satu pohon itu yang ditebang 100 pohon pengganti ditambah denda paksa 10 juta. Sementara itu, pengelola lapangan padel 69 mengaku tidak mengetahui persoalan penebangan pohon yang kini tengah diselidiki pemerintah. Menurutnya, kegiatan pertama yang digelar di lokasi adalah trial gratis lapangan padel pada 20 Juni lalu. Ia mengaku tidak mengetahui kapan penebangan dilakukan, namun ketika kegiatan berlangsung pada 20 Juni, kondisi di lokasi memang sudah tanpa pohon. Hingga saat ini pihaknya mengaku belum menerima surat ataupun tembusan resmi mengenai rencana pemanggilan atas kasus penebangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Melona Fingran, iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan tidak ada surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri. Dia mengatakan bahwa isu surpres terkait pergantian Kapolri tidaklah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR
ya, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Jadi saya pikir ya spekulasi terkait surprise tersebut baiknya disudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri mengaku menangani bencana khususnya dengan skala besar seperti di 3 provinsi di Sumatera pada November 2025 lalu tidak mudah. Namun demikian sejumlah wilayah sudah bisa beroperasi dengan normal. Ya, Tito melaporkan bahwa per Agustus 2026 ini di Sumatera Barat 13 kabupaten sudah normal pemulihannya, 2 mendekati normal. 2 lainnya di Padang Pariaman dan Kabupaten Agam masih memerlukan atensi pemerintah. Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara 16 kabupaten sudah normal kembali. Di Aceh 7 kabupaten sudah normal kembali seperti di Aceh Tamiang. Sementara beberapa lainnya masih dalam sejumlah permasalahan. Tito Karnavian menyampaikan bahwa bencana di 3 provinsi Sumatera adalah yang terluas wilayah yang terdampak dengan 53 kabupaten kota terdampak, 4.533 desa hancur, 4.922 fasilitas pendidikan rusak, 954 fasilitas kesehatan juga rusak, 1.543 fasilitas ibadah hancur, serta 1.193 jembatan rusak. Ruas jalan yang terdampak mencapai 2.485. Sementara itu 1.300 fasilitas umum rusak seperti taman dan tempat bermain. Sebanyak 1.207 orang tewas akibat bencana ini. 138 orang masih hilang dan rumah yang rusak mencapai 184.149 unit. Tapi ini magnitudenya luar biasa. Dan bagi saya sendiri pribadi sebagai mantan polisi, pernah jadi Kapolres, Kapolda, Polri, jadi Menteri Dalam Negeri. Jujur saya dalam karir saya belum pernah saya mengalami peristiwa bencana yang seluas ini. Pernah saya Kapolri menangani waktu gempa bumi, longsor, tsunami di Palu, satu kota. Pernah di Lombok saya tangani juga waktu itu sama dengan unsur lain, tapi tidak seluas ini. Kemudian ya ada juga kita ketemu di banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara yang lalu. Saya datang ke sana, enggak seluas ini saya saksikan. Kemudian juga sama kemarin kita mengalami bencana banjir longsor di Cilacap, Banjarnegara, di Bandung Barat, satu hamparan. Yang ini enggak scatter di mana-mana. Saya sampaikan ini sekali lagi mungkin saya akan ulang-ulang. Saya enggak maksud untuk membela diri atau mencari excuse ya, alasan. Jujur aja nih luasnya dampak ini memerlukan waktu. Tidak bisa diselesaikan waktu setahun aja. Apalagi hanya kita kan masuk bulan 9 sekarang dari November ke Agustus ini. Dalam waktu 9 bulan nggak mungkin semuanya total, nggak bisa. Saya jamin nggak akan bisa. Ini bukan satu hamparan. Kita masuk ke Aceh Utara, kotanya Loksukon nggak masalah. Begitu kita masuk ke dalam, ketemu namanya daerah Longkop, ayu bertumpuk, kemudian rumah-rumah hancur, listrik roboh semua, sekolahnya ditimpa kayu. Kita temukan begitu sampai ke dalam-dalam. Ada juga nggak ada masalah, ada juga kalau kita makin ke dalam makin banyak masalah lagi.